Kembali lagi di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian, Dewa Perwakilan Teknologi yang katanya paling terkini, terupdate, terjujur. Dan bukan review. Bukan review. Jadi akhirnya kita udah mencapai milestone 100 episode Bego Teknologi. Gila lu, ini mantep banget lu karena ternyata antusias warga makin banyak di sini. Yes, gitu. bener banget. Dan menurut lu nih dari 100 episode tuh ada gak sih memorable satu episode yang kayak gue sih nggak ada. Lupa kayaknya. Iya lupa gitu. Tapi beberapa orang yang ngomong ke gue gitu, lu kemarin begini-gini apal gitu ya. Iya, bener. Orang-orang malah hebat ya pada inget kita ngapain aja. Sampai ke yang kemarin yang kita dapat sponsor ya kan. Iya. Wah, itu luar biasa gitu. Semoga kita mendapatkan sponsor lagi. Udah Iya, 100. sampai ada yang kasih nama Bego Teknologi ya. Iya, kemarin Bego Teknologi, Namanya Bego Tech 79. Bego Tech ya. Iya. Wah, gokil. Bego Tech Luar episode biasa 79. gitu ya. Tapi ya 100 episode tidak ada sponsor. Emang nggak ada. Cuman menurut gua nggak tahu sih di Bego Teknologi selanjutnya kan ini udah 100 episode nih. Iya. Sebenarnya tuh pengen gua tuh di expand lagi tuh pembahasannya. Oh, kayak gimana tuh maksudnya? Gua minimal kita bahas kayak selain smartphone lah. Oh iya sih, Gua pengen pengen sih. banget bahas laptop gitu sebenarnya. Laptop ya bener, karena misalnya nih kayak Intel Core Ultra itu bagus loh untuk dibahas gitu. Bener. Dan beberapa GPU yang misalnya ternyata kayak gue baru baca tadi kayak 4060 nggak dapat DLSS. Iya DLSS katanya, gue lupa deh. Jadi kayak nggak dapat DLSS 35 iya kalau nggak dapat DLSS 35 itu kan menarik banget loh. Bagaimana ceritanya 40 series kok lebih bodoh daripada 30 series gitu. nggak tahu. Cuman yang gue pengen sebenarnya gue bahas tuh sih kita mulai mungkin bridging nanti sama laptopnya Qualcomm. Oh bener. Seru kan tuh? Oh bener, karena kan ada hubungannya Dari Snapdragon. smartphone kan? Ya smartphone. Chipsetnya. Snapdragon ya kan, tiba-tiba ke laptop karena memang ada ceritanya katanya nih bakal masuk gitu. Iya, Ini ditambah bener. kita kan dulu suka bahas laptop dan sekarang Iya. ada walaupun nggak sesering smartphone ya. Jadi kalau kalian ya bolehin kita gitu bahas laptop, boleh komen aja lah. Iya, tapi ngomongin laptop lu bahas ini megang apa di? Oh iya, ini bukan laptop ya. Bukan Ini dong. ada sebuah tablet. Ya, jadi ini adalah upcoming review kita ya, kayak beberapa episode yang lain biasanya kita kan selalu nge-star nih kita mau review apa nih. Ini nih. Ini adalah Huawei MatePad Paperlike ya. Papermate ya, yang keanehannya ada di pensil. Iya, betul. Ini pensilnya agak kocak sih. Ini keren sih. Cuman memang ini adalah sebuah challenge buat gue pribadi menggunakan sebuah tablet yang mungkin buat semua orang itu masih raguin. Bahkan gue sendiri ragu. Iya ragu karena emang ternyata gak ada Google itu. Nah, Adalah sebuah challenging kita ya sendiri ya kayak. bener. Ini padahal kita loh yang sering main di sini loh, apalagi orang-orang awam nih, bagaimana nih Huawei gitu kan. Jadi Betul. kayak gitu. Sama satu lagi nih, kemarin kita sempat bilang Vivo V30 series itu agak-agak gitu ya. Jadinya yang paling worth it saat ini adalah V30. Betul. Walaupun Gen memang 3. yang atasnya ini Zeiss kan. Oh iya. Gitu, cuman dari harganya, cuman kayaknya sih masih menarik yang ini sih gitu karena harganya masih masuk akal gitu. Apalagi gue tadi ngeliat ini katanya dibakar-bakar sama para TikToker gitu, jadi kayak TikTok shop Oh gitu. iya. Iya, Dia jadi harga berapa jadi? dari 6 sampai kayak sampai 47, 48, Wah, sampai 49 gitu. gokil. Mantep banget kan. Maksudnya ya inilah nih Vivo V30, mampukah V30 melawan A55 dengan harga yang sama? Nah, itu dia. A55, Redmi Note 13 Pro Plus. Redmi Note 13 Pro Plus. Redmi 12 Pro Plus. Iya, kita bikin meme kemarin rame kan? Oh, iya. Emang nih 6 jutaan nih siap untuk menghabiskan para uang-uang kalian tidak banyak itu. Ini THR parah. Cuman ini sih sebenarnya dari looks-nya aja nih dibanding 3 yang lain ini buat cewek gokil. Iya, ini mantep banget sih. Ini, Lu kalau lu kasih ini aja. lu beli ini aja. kalau cewek lu dikasih ginian, pasti dia. Banget. Kok nggak bisa stereo? Galak. Iya, ini Tapi, premium. Teman kan iya. cewek kan nggak banyak Iya, mikirin nggak soal banyak itu. minta sih. Yang Nggak banyak penting minta. desainnya lucu dan Iya. kamera bagus. Kamera bagus ya Otak udah. bro. Ya udahlah, pokoknya ntar tungguin aja untuk dan stay tune. Jangan lupa untuk sabrek gitu. Jangan minta sabrek, marah-marah. Oh iya, kemarin marah-marah ya. Jangan. Gitu Rese ya. orangnya, Ini rese. padahal untuk menambah referensi kalian dalam menghabiskan uang THR kalian. Bener. Gitu. Tapi kalau ngomong THR habis nih, Iya. Xiaomi ini udah mulai Wah, menggoreng-goreng. ini dia. Ya, Xiaomi 14 sudah banyak dipost sama orang-orang, salah satunya teman kita ya. Ini katanya tuh videonya oke gitu. Yes. Dan banyak juga yang ngepost soal fotonya kan. Bener. Sampai gue minta salah satu teman gue jurnalis ya, namanya Oki Subrata ya. Halo Mas Oki, luar biasa Anda ya. Dikasih fotonya di gue, Mas Xiaomi 14 nih, kasih lihat kok. Gitu. Bagus. Bagus.
ya luar biasa. Bagus. Ini bagi kalian yang nggak tahu ya, Mas Oki Subrata ini nih, dia adalah biasanya tuh jurnalis smartphone tapi biasanya fokus kamera gitu. Iya. Itu udah pencipta foto-foto bayangan-bayangan itu lah. Luar biasa. Contoh kayaknya. Emang luar biasa, silakan follow aja akun IG-nya. No, gue sponsorin no Mas Oki ya. Free. Gak ada, biasanya orang sponsorin masuk, bayar, lu free. Luar biasa emang lu gitu. Tapi ya udahlah, kita tunggu aja Xiaomi 14 ini gitu kan. Tapi ada satu pesan sih, katanya tuh kayaknya lu gak akan bisa ngarep yang ultra sih. Oh iya, pertama kan ini baru keluar juga kan. Iya, baru keluar kayak gak gini nih, orang-orang nih dia. Dari kemarin di Xiaomi 14 itu belum masuk aja pada ngomong, "Mana nih Xiaomi 14-nya?" Macam beli kau. Iya. Tidak. Gue yakin yang marah-marah itu kayak cuman ikutan aja. FOMO aja. FOMO aja, mana Xiaomi 14 tidak beli, diam saja. Iya kayak ini, kayak Redmi Note 13 Pro Plus. Oh iya. Tahun lalu minta masukin sekali masuk komen 6 juta. Ya, Gak memang, jelas itu. Ngomong badut lu yang badut goblok anjing. makanya memang ini keinginan warga ini sangat sulit untuk kita lihat gitu. Cuman ya itulah bagus lah, banyak pendapat gitu. Enak. Ya udah yang jelas jangan harapin Xiaomi 14 Ultra, udah Xiaomi 14 saya udah bagus itu, Bro. Betul. Nah, itu aja. Nah, ini dari kedua dari apa namanya? Ada info juga dari King ya. King Phoenix. King Phoenix sudah mulai merambah lagi ya. Ini kita lihat dari Reels ya, Sadapin Tekno, salah satu teman kita ya. Luar biasa baru beli mobil. First my car. Iya. First my car. First my car lo, luar biasa. Masih kena kok nih story gua sih ntar. Wah, first my car, Bro. Ya udahlah ya, enggak apa-apa lah, minggu seneng kan. Bagus, ada kemajuan gitu ya. Dia ini sudah mulai membuka Infinix Note 40, tapi Yes. yang dibuka masih Sadapin ini adalah Infinix Note 40 biasa Ya, gitu. bukan yang Pro ya. Iya, ingat gua ada dua, 40 sama 40 Pro. Nah, yang menariknya adalah SoC-nya. Dari kedua ini tuh sama. Iya. Gitu ya, sama-sama G99 memakai lagi-lagi G999 Ultimate. Tapi gitu. ini Ultimate. Ada peningkatan. Mirip Ada. kayak Ultra, cuman kayaknya sih ini performance Iya, kayaknya performance gue nggak tahu sih bagian mana di ini karena emang pas gue benchmark yang Ultimate tuh kayak sama aja angka-angkanya gitu. Jadi Ya, kayak makanya mesti ada informasi dari tim Infinix-nya ya atau dari tim Infinix ya trend-nya. gitu atau yang ngetes lah gitu. Cuman yang menarik kayak di sini adalah ini harga kan udah keluar kan Ya. 2,8 kurang 1000. Dia punya MagSafe gitu. Nah, ini keren sih Ini menurut gua. wireless charging ya setelah kita kemarin bilang tuh sempat bilang kalau Infinix ini emang luar biasa bisa masukin ke apa namanya bypass charging. Ya, Wireless charging ini nggak semuanya punya, apalagi 2 jutaan, gokil. bener. Mungkin wireless charging ada beberapa. Cuman yang keren ini ada apa namanya tuh? Kayak MagSafe gitu lah. MagKit. MagKit lah ya. MagKit sama apa namanya? MagKit tuh case-nya yang ada MagPad. MagPad ya. Iya. Ya dia tidak berani dong ngomong MagSafe dong nanti Iya. dituntut. Jadi dia tuh ada magnetnya. Iya, ada Jadi magnetnya. keren sini. Iya keren gitu. Ini berguna untuk kalian yang punya mobil sih sebenarnya. Yes, jadi nggak pakai lah ini si wireless charging. Kita pun juga jarang pakai Jarang, wireless charging. jarang. Tapi memang dengan ada dari MagSafe tuh yang holdernya pakai magnet itu kepake banget. Iya itu kepake banget sih. Jadi kayak Buat ya Grab kan. iya untuk Grab ya untuk para supir-supir Grab car itu tuh berguna banget Oh gitu. parah, gue pakai banget itu. Iya, jadi lu nggak perlu third party yang aneh-aneh lagi sih. Biasanya Iya. kan nyari-nyari itu dia kan. Yang Nah, holder bentukannya aneh-aneh. dan ini dapat dengan harga 2,8 juta. Memang ini akan menjadi sebuah saingan yang sangat mantap dari Infinix versus Poco Ya. melawan M6 Pro-nya. Gitu. Yes. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang menang nih. Cuman yang jelas adalah ya kita belum bisa banyak komen karena kita nggak megang juga sih. Ya cuman kalau dari segi ininya aja sih portofolionya, Iya. maksudnya ini sih beberapa ada yang plus minus lah. Kayak charger dia nggak secepat M6 Pro, dia Iya. masih 45 watt untuk 45 yang watt. yang biasa ya, bukan yang Pro ya. Terus juga fitur-fiturnya, ya masih bingung sih gue. Iya, fitur-fiturnya kayak masih ya Kalau Pro udah ada harganya belum sih? belum ada belum jelas harganya. ya? Belum Iya. tahu sih harganya. Jadi kayak yang Pro pun itu baru Pro itu oke tuh 70 watt kalau nggak salah. Ya, Dan perbedaannya kalau salah di layarnya itu curve satu yang flat, satu yang curve. Dan ini keduanya tuh pakai AMOLED 120 Hz di mana ya udah semua udah pakai sih. Benar. Gitu. Ya kita tunggu aja lah apakah Infinix mampu untuk men-challenge kita mereview barang mereka. Nah, nggak tahu ya. Cuman ada dua lagi sebenarnya nggak masuk Indo ya, Iya. yaitu Infinix Note 40 Pro 5G sama Pro Plus 5G. Nah itu sebenarnya yang ditunggu sih. Iya. Apakah ini biasanya kan HP itu kalau Infinix itu gaya mainnya yang gue perhatiin dari lalu adalah dia langsung keluarin semuanya gitu. Iya. Nah ini kayaknya emang ada kemungkinan tidak masuk sih untuk Pro dan Pro Plus. Jadi ya. masuk yang 4G dulu. Yang 4G ya dulu. Tapi kayaknya emang dia tuh nggak main kayak nanti ini Pro terus Pro Plus gak gitu dia seinget gue tuh. Enggak juga Mainnya sih. tuh langsung kayak hajar semua udah gitu. Tapi ya nggak tahu lah.
ya saya sih masih menunggu nih untuk King Phoenix Iya, ya. iya, memang agak berbahaya. Maksudnya gue tambahan sedikit ya. Ini agak bingung di gue. Maksudnya kalau misalnya kita lihat dari Infinix Note 40 aja itu harganya 2,8, berarti kan ada 3 step lagi sampai Pro Plus. Oh iya, Pro Plus seberapa Kemungkinan harganya? berapa juta nggak tahu. Ditambah kan ada dia mau masukin Infinix GT20 Pro. Wow, GT20 Pro harganya sahabat. Nah, kalau misalnya ada 4, itu mungkin agak bahaya. Iya. Kalau dia masukin 4G doang ini bagus sih. Iya, bagus Kemungkinan gitu. GT20 Pro harganya lebih murah. Lebih murah iya. Iya. Kalau misalnya ini kan ada step-stepnya jadi lebih mahal nanti. Iya. Udah mending gak usah masuk aja dah. Biarin aja. Paling bedanya tipis doang. Beda di Iya. Antutu, di Geekbench Sama gitu. charger. Benar sekali gitu. Kalau yang GT20 Ultra itu kan atau 20 Iya. GT20 kan oke gitu. Pasti kan. dari performance jauh dong. Jauh lah, itu Iya. emang buat gaming banget ya, gaming kompor. Gak tahu, kita nggak tahu gitu. Lalu ada juga nih yang mau mengincar ini kalian uang-uang kalian itu ROG. Wah, ini dia. Oh, iya. Handphone enak kalau lagi lebaran. Malas temu keluarga kan main handphone Oh, aja. iya, main handphone aja udah. Kamu gak ngobrol sama keluarga kamu? Aku lagi main Mobile Legend gitu kan. Betul. Iya gitu ya. Tapi ya inilah ya. Ngomong Mobile Legend dia juga kerja sama Mobile Legend nih. Sama PUBG gitu ya. Setelah kemarin kalau nggak salah tuh kerja sama Mobile Legend. Yes. Gitu. Nah ini pembedanya gue nggak tahu di mana karena kalau kita throwback kemarin dia kerja sama Mobile Legend juga FPS-nya masih 60 aja gitu. Benar. Jadi ya apakah ada pembeda untuk PUBG kali ini kita nggak tahu dah. Nah ngomong-ngomong ini kita juga ada nih dari teman kita namanya Bu Tekno ya. Dia udah hands on gitu ya. Yes. Ini para wibu-wibu yang suka teknologi ya inilah akunnya gitu. Nah dia ini udah ngasih lihat namanya ROG Phone 8 nih desainnya emang beneran kayak casual gaming Lebih gitu. jauh kasual banget ya. Iya casual, cuman ada action gamingnya gitu. Ya. Jadi tetap masih ada action gamingnya, cuman lebih kalem sedikit. Oke. Ya gitu ya. Dan gua expect kayaknya dia ini tidak akan main memang sih ROG Phone 8 kalau nggak salah banyak yang bandingin sama iPhone 15 Pro Max gitu-gitu. Oke, iya. Kameranya. Cuman gua nggak akan expect sih bakal di highlight di situ sih. Gua expect adalah AI gamingnya. Oh, benar. Oh iya dong, ROG 7 itu kemarin kan kurang kan. Masih Maksudnya, biasa aja lah gitu loh. masih biasa aja, bahkan yang fitur-fitur yang bisa ada apa? Ada ketahuan creepnya gitu itu AI-nya. pun satu game doang kan. Iya, Dan satu nggak game. masuk Indo Dan gamenya. iya bener Bukan tuh. game Indo. Udah satu game doang, bukan game Indo lagi. Jadi kayak gue expect minimal Mobile Legends atau PUBG adalah AI gamingnya gitu. Kalau ada sih gila sih. Iya, kalau Fitur ada. cheatnya ya. Iya Pak, fitur cheatnya sih harusnya lebih gokil lagi. Nah ini launchingnya ini udah ada. Ini kayak katanya sih ini tanggal 20 gitu. Hari Rabu. Hari Rabu, launchingnya tanggal 20. Nah, apakah kita akan review ya? Kemungkinan besar kita akan review. Jadi tolong tunggu aja. Iya. Gitu, ya. Lalu ada juga nih Realme. Nah, ini mantep banget nih. Ini Dia- handphone apa namanya? Belum jelas ya handphone. Belum apa. Realme 12 Plus. Belum jelas sih antara 12 Plus atau 12 Pro Plus atau se-Realme-Realme-nya dikasih fitur baru yang namanya apa nih? Dynamic Dynamic button button. ya. Waduh. Namanya sangat ya bagus sih menurut gua. Iya, Jujur ini fitur menurut gua kenapa Android gak kepikiran gitu. Iya. Setelah melihat kemarin namanya Action Button. nih. Action button itu kan bagus ya, maksudnya untuk mempermudah hidup kalian. Nah, Ya. ini dynamic button kayaknya akan lebih asik lagi sih. Iya, maksudnya kan menurut gue ya power button itu udah hampir useless saat Bener, ini. bener. Kecuali buat mati nyalain handphone doang. Iya, bener, Kayak bener. power buttonnya masih pakai power up kan? Iya, pakai power up Jadi udah untuk nggak matiin. guna kan? Mending diganti sih menurut gue. Iya benar gitu. Jadi kayak lebih useful lah. Power button paling kayak lu pakai di hidup lu nih, selama lu pakai paling kayak cuman bisa hitung jari jangan-jangan. Bener. Karena Cuman, gua bahkan login cuman kayak gitu doang kan? Ya udah nggak kepake. iya, bahkan kebanyakan sekarang udah pakai fingerprint di layar Iya. gitu kan. Jadi kayak agak mubazir dan mantepnya Realme ini bisa untuk inilah memaksimalkan gitu. Iya, jadi kepake lagi. Dan Ya, gua- cuman orang-orang komennya di postingannya Oh, gue itu, belum lihat komenannya. komennya pasti malah, wah ini nih power button jebol. Orang tuh udah pada underestimate aja gitu loh. Iya, Maksud bener. gue, kayak gue nggak pernah nemuin punya gue nih yang jebol gitu. Iya. Kayak bodoh banget tuh orang pakai. Enggak, kalau jebol lu pakai gini-gini, Bro. Nggak mungkin jebol dong. Gimana ceritanya? Iya, walaupun gak ada fitur itu, handphone lu jebol tuh karena apa? Karena kan volume sama power tuh tombol yang jarang dipencet sebenarnya. Iya. Tapi ini bisa jebol gitu loh, aneh Iya, gitu loh. apa dia ini kali? Dia user Infinix kali kan, dia ada ininya kan apa? Oh, buat ini yang kan. game-game ya Iya. kan, magic button itu kan, dipencet jebol, nyalahin lu Androidnya, padahal lu yang tolol. Aneh Tapi lah, nggak tahu. aneh lah, aneh Yang lah. jelas kita ini apresiasi untuk langkah Realme ini mantap sih. Ini kayaknya nggak sekedar gimmick, setelah yang Realme pertama kali ngeluarin mini kapsul kan tuh gimmick banget yang Gimmick. pertama kan. Terakhir di upgrade. Ya kenalnya di upgrade tuh oke. Ya, lebih Nah, gitu. gua ekspektasinya lumayan tinggi untuk yang ini sih. Ya, Dia- dari beberapa aplikasi yang bisa digunakan, maksudnya fitur-fitur yang ada, ini kayaknya
pokoknya ya oke lah. Paling oke gitu. Tapi ada lagi yang nggak oke di. Apa tuh? Tangan saya pegal banget, gimana solusinya? Ini nih Ger, gue punya alat yang cocok banget buat lu. Ini penggetar kupu-kupu. Ya, ini guys, ini adalah sponsor kita kali ini. Ini mereknya apaan anjing? Penggetar kupu-kupu. Penggetar kupu-kupu. Ya. Ini biasanya dipakai untuk ngeprank-ngeprank guys, tapi mereka salah. Ini adalah untuk memperharmonis rumah tangga, lu nggak tahu kan ya? Coba lu pakai. Ya, gimana sih cara makainya, Cok? Ya betul gitu. Ini kan ya? Iya. Terus mode lah mati baterainya. Just aktif yang plus. Oh, plus ya. Nih. Kok enggak? Lu tempel semuanya. Emang ini lemnya udah mulai hilang. Ya udah mulai hilang ya. Nah, ini untuk gimmicknya lama banget ya. Noh, kok gak jariku enggak? Nah, lihat tuh. Lihat ya, guys. Tuh. Ini guys tuh. Ini jari-jari seperti ini nih. Astagfirullah, puasa Mas Ini Gary akan mempermudah rumah tangga kalian. Dijamin nih, teman. Istri kamu akan betah di rumah. Lu jari, ini gak gue gerakin. Tuh. otomatis ya. Otomatis guys tuh. Banjir rumahnya guys. Aduh. Nah, udah ya. Maksudnya biar pegelnya hilang. Bener. Jadi kerja makin giat. Iya. Iya dong, kalau rumah tangga uangnya banyak kan oke. Bener, kan? enak. Gitu ya. Editor pasti mau beli langsung ya Eko ya. Ya udah lah ya. Nih, ada yang baru lagi nih. Nih dicobain lagi. Enak sih pakai. Udahlah usah. Nih 8 Gen 3. 8S Gen 3 ya, baru jadi, aja dikenalin. Iya, ini baru aja dikenalin. Nih dari kemarin aduh kupu-kupu nih. Jadi kemarin tuh kan kita selalu bilang kan kayak 7 Plus Gen 3, Betul. 8S Gen 3 akhirnya muncul juga ke permukaan nih. Dan 8S ini Gen dilakukan di China sana untuk launching gitu. Betul. Nih dari konfigurasi awalnya adalah nih misalnya dari konfigurasi itu benar-benar pakai X4, lalu pakai A720 dan A520 di mana ini mirip banget, hampir mirip banget plug-and-plug sama 8 Gen 3 biasanya gitu. Cuman konfigurasi berbeda. Ya, berbeda gitu. Karena kalau yang 8 Gen 3 itu A-nya atau big core-nya ada 5, ini cuma 4 doang gitu. Sama clock-nya beda sih. Sama 152. Iya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya angkanya tuh udah muncul dari lama gitu. Ini gue bacain ya. Angkanya ini terduga GT series. Ini di single 1512 dan multinya 3799. Nah, sebenarnya per kita syuting ini katanya ada leak lagi yaitu 7 Plus Gen 3. Nah, ini 7 Plus Gen 3 ini punya OnePlus seri S-nya. Nah, ini mantapnya di angkanya ini mirip-mirip banget nih kayak 1915 untuk single dan multinya 5287, bahkan terkesan lebih tinggi. Bener sih. Gitu. Yang kita sesalin adalah kenapa tidak ada kayak pengenalan lebih lanjutnya gitu 7 Plus Gen 3-nya gitu. Dan ini emang terduga 7 Plus Gen 3 karena kalau lu perhatiin clock-nya itu dia sedikit turun. Beda. Ya beda gitu ya. Cuman ya udahlah, kita kan emang gak usah bahas 7 Plus Gen 3 lah, kayaknya emang akan oke gitu. Nah, mending kita bahas 8S Gen 2-nya Gen 3-nya aja nih. 7 Plus Gen 3. Iya, 8S Gen 3-nya. Nah, ini kita udah dapat ya dari Snapdragon Indonesia, kita dikirimin kayak ininya lah. Ya, inilah data-data spek. Data-data speknya ya. Nah, ini jadi sebenarnya 8S Gen 3 ini adalah seperti kayak hadiah untuk para kalian tuh yang ingin merasakan fitur-fitur dari 8 Gen 3 nih. Yang lebih budget. Iya, yang lebih budget gitu. Karena emang ini banyak banget tuh baca, silakan di internet ya. Ini emang dibilangnya tuh bakal jadi flagship killer. Flagship killer. Yang dimana artinya adalah dia punya fitur seperti flagship, cuman harganya mantap banget. Benar. Terus ini juga fitur pertama dari Snapdragon Smart ya. Ini ada fitur-fitur AI, ini semacam video prompt gitu. Dan text prompt ini kayak ini loh, kayak yang kemarin dikenalin Samsung kan. Apa kayak translate gitu, teks juga langsung translate gitu ya. Dan macam-macamnya gitu kan ya. Ada juga kayak foto expansion, jadi kayak lu foto terus digedein gitu ya. Ini baru ada nih, dikenalin di 8 Gen 3 nggak salah. Iya, dikenalin di 8 Gen 3. Juga. Nah, 8S Gen 3 udah punya gitu. Dimana ini katanya adalah mid-range. Lalu ada juga Snapdragon Sight ya. Ini mirip juga sama 8 Gen 3, support 200 megapiksel dan HDR 4K 60 fps. Yes, betul. Mantep banget gitu. Nah, ini juga ada fitur baru yang nggak ada di 8 Gen 3. Ini ada nih. Ini namanya fitur LLVD. Jadi kayak low light vision gitu. Ini jadi kayak dia tuh mampu ngangkat
SDR dari video-video yang foto-foto gelap. agak gelap gitu. Ini oke banget. Ini juga termasuk ESP-nya yang support triple ESP gitu ya, kayak triple ESP 18 bit gitu. Ini mantap banget karena ini ngaruh juga ini sampai ke QR katanya. Oh bukan, triple ISP itu ini buat tiga, zoom. ya, Tiga lensa ya. Buat 3 lensa, jadi kayak dia ganti lensa tuh nggak berubah warnanya sama SDR-nya gitu. Dan dia juga mikirin soal QR di sini. Nah kalau QR itu namanya dari dual always Iya, sensing. dual always sensing. Bukan, always sensing. Kalau dual itu di 8 Gen 3. Iya, always sensing ini katanya nih ngomongin soal QR. Nah, ini HP gue ini 8 Gen 1, emang QR-nya kadang-kadang suka miss gitu. Ya. Nah, katanya 8S Gen 3 ini tuh bakal lebih cepet gitu kan. Ini Benar. termasuk sama face recognition-nya sih. Ya karena dia itu always on sebenarnya kamera. Jadi sebelum lu gunakan dia udah ready. Jadi untuk apa sih? Ya pas lagi startingnya itu lebih cepat gitu. Lebih cepat, jadi iya. buat reconnection-nya lebih cepat lagi. Iya, gitu. jadi sebenarnya kayak dia udah jalan di belakang gitu. Tapi apakah akan makan baterai gue nggak tahu. Pastinya gitu. enggak lah. Ya enggak lah, karena kan ada AI juga kan untuk powernya kan. Iya. Nah ini juga ada Elite Gaming. Nah Elite Gaming ini kebanyakan ngomongin arty aja sih. Benar, Maksudnya kayak racing-nya realistis virtual gaming gitulah gitu. Iya. Nah untuk smartphone-nya ini yang kayak kita kemarin bilang ini kalau nggak salah tuh ada juga Redmi, Xiaomi, Honor, terus Realme, Realme gitu sama ya. iQOO. Sama Lu iQOO. bakal pakai 8S Gen 3. Nah itu. Jadi lu bisa expect nih kalau misalnya nih ya gua kasih hint sedikit ya. Ya. Biasanya untuk HP-HP mid rank killer kalau kita berkaca dari tahun lalu keluarnya setelah lebaran. Benar. Jadi ya jangan lu kira sebelum lebaran HP udah keluar semua, belum. masih ada. Masih ada. Para brand ini mikir bagaimana kita caranya menguras para kantong orang-orang ini gitu. Gue yakin kan pasti kan brand-brand mikir, wah gue ngeluarin ini kayaknya masih ada sisa duit nih. Wah bisa nih kita gerus lagi nih. Ya kan gerus-gerus lagi. Nah ini katanya tuh bakal kayak ada di Redmi sekian yang katanya akan menjadi F6 gitu. Ini iQOO Z9 Ya, katanya banyak gitu. pilihan. Iya. Kayaknya F6 tuh bisa di F6 Pro sih ini. Oh bisa jadi ya? Iya kan? Oh turbo ya? Enggak, F6 turbo. Pro. Kalau turbo si ini 7 Gen 3, 7 Plus 7 Gen Gen 3. 3. Iya. Wah, nggak masuk dong. Hah? Oh, nggak masuk dong. Nggak tahu. Nah, nggak tahu. Tapi gue bisa summary sedikit sih ya dari Iya. data-data yang ada dibandingkan dengan 8 Gen 3 yang real flagshipnya. Sebenarnya yang lu harus khawatirin sebenarnya dikit banget. Pertama dari ya ini ya, arsitekturnya itu dia beda dikit. Ya maksudnya beda angka tapi ya udahlah pasti isinya kencang sama. gitu. Terus sama yang perlu lagi itu di bagian memorinya aja. Karena di 8 Gen 3 dia itu up to 4800 mAh. Oh. Nah, sedangkan di 8S Gen 3 dia itu terbatas 3.200. enggak dong, masih kencang juga di 4200. Beda-beda Oh, tipis. beda tipis Sisanya ya udahlah. Maksud gue ini fitur-fitur yang mungkin nggak perlu lu pikirin nih. Tadi kan video walaupun bisa video capture 60 fps yang 8 Gen 3 120. Cuma siapa pakai? Siapa yang pakai 4K Tidak. 120 gitu? Nggak ada. Ini udah SDR 60 sebenarnya itu udah overkill gitu karena Iya. pada apa namanya di lapangan ya real news-nya orang kalau story misalnya kayak kita media pasti pakai full HD 60 minimal. Benar. Gitu jarang itu untuk 4K. 4K paling ya untuk ini sih video-video yang lebih profesional gitu ya. Tapi yang jelas kalau kalian minta untuk ini kita bahas lebih in-depth sih bisa sih. Ya silakan komen aja. Silakan komen aja. Ini kan karena berita yang dimana gua sangat senang sekali akhirnya ada chipset baru dari Snapdragon ya. Ya, Kayak- 8S Gen 3. Iya 8S Gen 3 gitu. Dan ini yang diomongin dari kemarin katanya hype itu emang bagus beneran. Iya. Jadi gua suka gitu. Tapi Ditambah dia itu nggak sepelan yang 7S Gen 2. Wow. Kan 7 Plus Gen 3, 7 Plus Gen 2, kok S2 tuh jauh banget jauh gitu. banget kan. Jauh banget gitu. Jadi kayak wow gitu. Kalau ini masih oke. Nah Dan ini nggak masih oke mungkin. banget sih gitu ya. Pernah Tapi ya oke. kita tunggu aja tanggal mainnya. Ingat kata-kata gua, setelah lebaran pasti banyak smartphone. Iya. Udah itu aja. Itu hint dari gua gitu ya. Lalu kita beralih ke Vivo. Nah ini lumayan juga nih ya. Vivo tiba-tiba di TKDN muncul lagi nih. Wah, ada baru Ya, nih. setelah yang kemarin atau yang ini ya. Ini namanya kodenya V2339. Ini terduga katanya adalah V30e. Oh, versi light-nya. Versi Lite-nya, bukan versi Lite. Kalau V30 Lite itu busuk sekali. Ya, itu adalah V29e. Udah nggak ada gitu. Ekonomis. Ekonomis ya. Bukan ekonomis lagi sih. Apa itu HP gitu ya. Ini V30e ini lumayan
karena pakai Snapdragon 6 Gen 1. Wah, nih V30 sebenarnya ini bagus ya. Ini 7 Gen 3. Iya, 7 Gen 3. Itu 6 Gen 1. 6 Gen 1. Kedua setelah Sharp. Iya, kedua Bisa kita setelah tes tuh. Sharp aja itu video bagus banget, Bro. Benar. Asli bagus banget itu. Performanya lumayan. Performance-nya bukan lumayan lagi. Bagus. Ya, ini yang nggak tahu 6 Gen 1 ini adalah 4 nanometer dari Samsung yang biasanya katanya panas gitu. Tapi kalau kita dari benchmark kemarin, biasanya kalau Samsung Foundry itu kalau low power tuh oke. Benar. Contoh Vivo Y100. Vivo Y100 4 Gen itu bagus. Bagus ya. Walaupun Vivo Y100 akan lagi-lagi akan mendapat highlight yang sangat tinggi karena dia pakai stereo. Nah, ini kayaknya sih bobonya nggak mungkin pakai stereo kan. Nah, desainnya juga sama ya. Desainnya sama kayak V30 series yang lainnya karena emang ini turunan aja. Ya, turunan aja gitu kan. Lalu udah ada leak-nya nih, skornya nih. Ya, skornya nih di 923 untuk singlenya, Geekbench-nya, lalu multinya di 2734. Ini emang kalau kita mirip-miripin sama database kita emang ini 6 Gen 1 banget sih ya. Yang dimana oke banget dan layarnya juga AMOLED, terus baterai 5000 dan support fast charging 44 watt nih. Ya lumayan. Ya lumayan lah ini karena kan dibanding V29 itu lumayan kentang kan. Ya. Ya apalagi lu di video lu bilang lu semoga ini 695 terakhir gitu kan. Yes. Dan nggak ada lagi dong, tolong dong. Nah, ini muncullah 6 Gen 1 gitu. Benar, ini bagus sih menurut gue. Iya, sih, ini bagus. refreshment yang oke banget dari Vivo gitu. Mungkin nggak ada ini ya, nggak ada ring lightnya. Kan kalau V29 dia nggak punya ring light. Oh, ada Pak. Ada deh. Ada. Deh. Jadinya emang ini bener-bener fitur-fitur flagshipnya kayak Aura Portrait like ya. Jadi turun aja gitu. Coba chipsetnya turun, tapi seenggaknya ini turunnya ke 6 Gen 1 yang dimana nih oke banget. Kita udah cobain gitu. Tapi Ya udahlah. berarti kan kalau ini harganya 6 juta, dia bisa di 5 juta. Oh, Harganya bisa. sama ke Sharp. Atau mirip V29e 4,7. Oh, oke, nggak jauh beda. Tapi 5 juta jadinya. Yes 100 ya. Tapi yes 100 4,7 ya. Iya, berarti udah naik 5 Iya, juta. 5 lah, 5 Oke juta. lah, Oke lah, mengisi-ngisi untuk 5 juta lah. Apalagi kalau ditambah TikTok itu kan. Maksudnya kayak dibakar-bakar subsidi siapa tahu jadi 4 juta. Lu beli aja gitu. Gak usah banyak mikir. Kayak misalnya pacul of duit. Pacul of duit. Masukin aja kok tuh lihat tadi. Geter bang. Ya udahlah. Langsung Langsung aja ya, ini ke pertanyaan pertama. Ini gue sangat senang karena ini hari yang fitri, hari yang suci dari ikan asin. Ya, ini sampai gue pin ya. Komennya adalah 99 adalah jumlah Asmaul Husna. Waduh, luar biasa gitu. Pas ya kan? Benar. Soalnya kemarin pas dulu. Lagi ngomongin Asmaul Husna nih. 99 kemarin kan ada yang nyebelin tuh komennya. Oh iya. Wah, kayak G99 anjing. Badut dong ya. Banyak banget dong. Tapi ya terima kasih ya, ini mengingatkan nih 99 adalah jumlah Asmaul Husna ya, luar biasa. Oke, langsung kedua aja ya. Gue gak banyak komen kalau yang itu, takut saya. Nih, yang kedua dari Pocontio. Bang, kalau bisa rekomen HP X flagship atau bekas sih jual dimasukin list deskripsi sih kan lumayan cuan kalau laku. Bener sekali ya. Cuman kita takut. Cuma gini bro, masalahnya adalah untuk review barang-barang bekas adalah kita nggak tahu. Misalnya kayak lu misalnya terinfluence nih, gue pengen beli misalnya yang hot banget tuh tahun kemarin tuh X80 di. Contohnya. Itu pada ngomongin karena kan X90 nggak ada kan. Gitu. Padahal udah lama banget gitu. Ketika lu beli karena ngeliat review kita, jadi kayak kita yang salah nanti. Iya, memang handphonenya pas launching bagus, cuman kan karena udah bekas atau barang lama kan ngeri bekas aja. juga, nggak tahu siapa gitu. Kecuali kalau lu beli di tempat yang lu tahu ya, maksudnya sayang gitu. Apalagi kalau lu ngomong cuan laku, apakah kita beli HP bekas terus banyak gitu? Itu mah kerjaan toko dong, enggak dong. Iya Kita susah, kalau mau affiliate kan nggak mungkin barang bekas tuh ada kapasitas banyak yang barang baru kan. Jadi buat apa? Iya, gitu. palingan X flagship itu mending beli kalau misalnya masih produksi aja sih. Misalnya kayak S22 kayaknya masih S23 kan masih produksi kan itu kan. Iya, X flagship yang masih dijual gitu. Masih dijual baru sama pihak dari brandnya gitu. Itu lebih masuk akal daripada kita untuk rekomen barang-barang bekas-bekas flagship. Emang oke, secara views gue bisa jamin bisa banyak rame gitu. Cuman buat apa gitu. Jadi ngeri. Takutnya malah lu beli lu yang sial kena kita kan. Kita gak enak juga dong. Gak enak lah. Gitu ya. Lalu yang ketiga ya, ini dari Ahmad Friyadi. Bang, request dong rekomendasi kamera makro di smartphone yang bagus, yang bisa berguna, yang nggak burik. Nah, lu harus tahu ya, Mas siapa namanya? Mas Ahmad Fitriadi. Mas Ahmad ya. Kita itu sudah mengganti kata-kata kalimat makro, kamera makro dengan kamera gimmick. Iya. Karena memang nggak guna.
Ya guna sih, cuman nggak guna gitu. Guna tapi nggak guna, iya benar. Jadi kayak kalau makronya nggak bagus-bagus banget kayak ya nggak ada juga makro yang bagus sih. Iya. Gini ya kayak misalnya HP Xiaomi 12 kayaknya pernah bisa ada makro video deh. Atau Yang makro itu yang paling oke cuman Oppo. oh itu Dia kan mikroskop. itu buat gimmick gitu ya. Iya. Buat ngecek-ngecekin kayak pori-pori gitu. Iya. Maksudnya kayak cuman kalau untuk yang makro apakah bisa digunakan sih jarang sih. Jarang, karena pertama dari resolusi kecil. Iya. Buat apa juga. Dan itu resolusi kecil tuh dipakai buat blurnya itu buat di bokeh aja menurut Iya, gua. iya benar-benar. Jadi buat ngeganti bokeh layar belakang ya, karena kita bukan pakai lensa kamera beneran. Heeh. Nah, blurnya itu dari kamera makro. Oh gitu. iya itu jadinya sebenarnya fungsi kamera makro tuh itu gitu. Makanya sekarang tuh beberapa kayak Xiaomi 14 adalah dia udah mulai nyambungin nih kamera mainnya sama makro kan kayak dia dikali 3 kalau nggak salah ada Yes. makronya gitu. Nah itu mungkin bisa dibahas cuman walaupun tetap aja ya untuk kalau kamera makro konteksnya di sini adalah HP mid range jarang yang bagus bahkan nggak ada sih. Emang kan. Kita belum ada yang nemu sih. Iya, karena makro itu digunakan bukan untuk makro. Bukan. Bukan. Ya Itu- kalau lu coba juga jelek jadinya kan. Iya, pas dicoba kayak ini HP berapa juta sih? Ini HP ratusan ribu ya gitu. Jadi kurang bagus lah gitu ya. Ya tapi lagi-lagi terserah lu kalau lu mau pakai ya silakan. Tapi yang jelas menurut kita kalau itu konteksnya HP mid range itu sih udah nggak banget sih. Enggak lah. Udah mending gak usah ada malah gitu. Nah ini yang keempat ya. Woi kocak lihat Om Gary di Bachelor Duik pasti nggak bisa kayang ya Om. Lu gue tau nggak masukin ini nih. Ini aneh banget nih orang. Pasti nggak bisa kayang. Kenapa? Lu nyuruh gue kayang lu. Aneh banget lu. Coba nih. dong. Awas jatuh. Ya, tuh mau jatuh kan gua gara-gara kayang gitu ya. Cuman ya kayak gini-gini tapi seru sih. Itu kayak refreshment Aneh aja gitu ya. Iya, aneh aja. Kenapa ada komen Ada jurang aneh. nyuruh gua kayang gitu. Aneh banget. Lu expect apa? Misalnya lu gue liat komen ini gua kayang di sini gitu. Gak bisa dong. Aneh banget lu ya. Udahlah. Mending kita tutup aja. Ini makin absurd soalnya. Iya, jadi mungkin itu untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman sampai 100 episodenya. Semoga kita bisa sampai 200 episode atau lebih. Oh iya, semoga bisa 200, 300 ya. Yes. Sampai kita udah boring lah. Betul. Iya gitu ya. Ini ngomong ini bisa tempel di sini nggak dia? Jangan. Di Tempel muka perut, dong. di perut, di Tempel perut. muka dong. Gue pengen sih nempel muka ya. Yang sebelah sana. Seberangnya bukan itu. Ini. Nah. Sampai jumpa minggu depan. Bye.